Hai, bertemu lagi dengan saya. Saya Ketut Oka Maharani, NPM 201405123 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian kelas A. Kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul pembuatan larutan dari bahan cair. Sebelumnya, larutan itu adalah campuran yang bersifat homogen, baik larutan garam, larutan gula, larutan cuka, dan lain-lain. Dan larutan cair adalah larutan yang terbentuk dari zat cair atau cair dan padatan. Contohnya larutan garam yang merupakan campuran dari air dan garam. Di sini saya akan membuat larutan garam dan larutan cuka. Praktikum ini bertujuan agar kita mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan mampu membuat larutan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan sebagai berikut. Di sini saya akan membuat 3 larutan. Larutan yang pertama adalah larutan garam dengan konsentrasi awal 5 molar dan konsentrasi akhir 2 molar dengan volume 250 ml. Di sini kita menggunakan prinsip pengenceran untuk mencari volume yang digunakan untuk mengencerkan garam. Dari rumus V1 sama dengan M2 dikali V2 dibagi M1. Di sini kita mendapatkan V1-nya pada larutan pertama adalah 100 ml. Lalu pada larutan kedua kita memiliki konsentrasi awal 5 molaritas dengan konsentrasi akhir yang diinginkan adalah 1 molaritas dengan volume larutan 250 ml. Dengan rumus yang sama kita mendapatkan bahwa V1-nya sebesar 50 ml. Lalu pada larutan ketiga adalah larutan cuka dapur. Pada larutan cuka dapur, konsentrasi awalnya adalah 25% dan konsentrasi yang diinginkan adalah 3 molaritas dengan volume 250 ml. Pada larutan ketiga, kita harus mencari seberapa besar molaritas dari cuka dapur menggunakan rumus molaritas sama dengan persen dikali massa jenis dikali 10 dibagi dengan massa molekul relatif dari cuka dapur. Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan bahwa molaritas cuka dapur sebesar 4,375 molaritas. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus V1 sama dengan M2 dikali V2 dibagi M1 untuk mendapatkan volume untuk mengencerkan cuka dapurnya. Di sini kita mendapatkan bahwa volume yang dibutuhkan adalah 171 ml. Kita sudah menyediakan gelas-gelas dan airnya yang digunakan untuk mengencerkan cuka dapur dan juga garamnya. Setelah kita mendapatkan volume dan massa dari garam, langkah kerja yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita menimbang massa garamnya. Pada konsentrasi 5 molaritas dengan volume 100 ml, kita membutuhkan garam sebanyak 29 gram. Ini adalah garam sebanyak 29 gram. Lalu, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Dimasukkan sedikit demi sedikit. Lalu, pada larutan yang kedua, dengan konsentrasi 5 molaritas dengan volume 50 ml, kita mendapatkan bahwa massa garam yang diperlukan adalah sebanyak 15 gram. Lalu kita masukkan lagi ke wadah yang sudah ditentukan. Setelah itu, karena ini larutan induk, kita membutuhkan volumenya sebesar 100 ml pada larutan yang pertama. Lalu kita ukur dengan gelas takar, gelas ukur. Ini adalah air sebanyak 100 ml. Lalu kita masukkan terlebih dahulu ke wadah garam yang sebelumnya untuk menghindari ada garam yang tersisa. Hindari juga air yang tumpah karena dapat merubah molaritas dari larutan ini. Pastikan sampai semua garam tidak ada yang tersisa dan larut semua.
Lakukan hal yang sama pada larutan berikutnya. Pada larutan berikutnya adalah dengan volume 50 ml. Tuangkan kembali ke wadah yang sebelumnya. Kemudian pada larutan yang ketiga adalah larutan cuka. Di sini cuka dengan konsentrasi 5 molaritas dibutuhkan sebanyak 171 ml. Pada botol yang pertama sudah sebanyak 100 ml, jadi langsung dituangkan saja. Lalu ditambahkan 71 ml agar menjadi 171 ml menggunakan gelas ukur. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam wadah, maka didapatkanlah pada larutan pertama dengan konsentrasi 5 molaritas dengan volumenya 100 ml memerlukan 29 gram garam. Pada larutan kedua dengan konsentrasi 5 molaritas volumenya 50 ml dibutuhkan garam sebanyak 15 gram. Lalu molaritas cuka sebesar 5 molaritas dibutuhkan 171 ml cuka dapur. Lalu aduk larutan agar menjadi homogen sampai tidak ada garam yang mengendap lagi. Adukkan pada larutan garam. Pastikan tidak ada yang mengendap. Setelah diaduk sampai menjadi homogen, maka sudah jadi larutan induk, larutan garam yang pertama, larutan garam yang kedua, dan larutan cuka. Setelah itu kita membuat larutan cair dengan menambahkan volume sesuai ketentuan masing-masing. Lalu setelah larutan induknya jadi, kita membuat larutan sesuai dengan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada larutan pertama akan dibuat larutan dengan konsentrasi 2 molaritas dengan volumenya 250 ml. Pada larutan kedua kita akan membuat larutan dengan konsentrasi 1 molaritas dengan volumenya 250 ml. Pada larutan ketiga yaitu larutan cuka kita akan membuat larutan dengan konsentrasi 3 molaritas volumenya 250 ml. Pada larutan pertama sudah terdapat 100 ml, larutan kedua 50 ml, dan larutan ketiga 171 ml. Kita hanya perlu menambahkan air sesuai dengan yang sudah ditentukan yaitu 250 ml. Pada larutan pertama kita membutuhkan 150 ml air lagi, sedangkan pada larutan kedua kita membutuhkan air sebanyak 200 ml. Pada larutan ketiga kita membutuhkan 79 ml lagi. Kita aduk larutan yang sudah ditambahkan air sampai menjadi homogen atau menjadi satu. Tidak ada endapan garam yang tersisa atau terbentuk. Maka sudah jadi. Larutan yang pertama adalah larutan garam dengan konsentrasi 2 molaritas dengan volumenya 250 ml.
Pada larutan yang kedua adalah dengan konsentrasi 1 molaritas dengan volumenya 250 ml. Larutan yang ketiga adalah larutan cuka dengan konsentrasi 3 molaritas dengan volumenya 250 ml. Berikutnya adalah menambahkan atau meneteskan zat pewarna makanan pada larutan induk yang sebelumnya telah dibuat. Saya akan meneteskan 1 tetes zat pewarna makanan pada larutan induk dengan konsentrasi 5 molaritas dengan volume 100 ml air. Lalu teteskan pada larutan yang kedua, yaitu larutan dengan konsentrasi 5 molaritas dengan volume 50 ml. Lalu teteskan pada larutan cuka dengan konsentrasi 25% atau 5 molaritas dengan volume 171 ml. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa zat pewarna dapat menyebar secara luas, secara perlahan-lahan kepada semua cairan larutan. Hal ini dikarenakan menandakan bahwa larutan memiliki pada titik seimbang atau konsentrasinya merata, sehingga zat pewarna atau molekul-molekul yang terdapat dalam zat pewarna dapat bergerak bebas di dalam larutan. Setelah dilakukan pengadukan, di sini kita bisa melihat dari hasilnya di mana larutan garam dengan konsentrasi 5 molaritas dengan volume 100 ml dan 50 ml. Bisa terlihat bahwa dengan volume 50 ml dia lebih pekat dikarenakan konsentrasinya tinggi dan volumenya yang lebih sedikit. Hal itu menyebabkan kepekatan warna. Sedangkan pada larutan cuka dengan konsentrasi 25% dan volumenya 171 jika dibandingkan dengan larutan garam dengan konsentrasi 5 molaritas dengan volumenya 50 ml tidak memiliki perbedaan jauh, tetapi larutan garam jauh lebih pekat dikarenakan konsentrasinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan cuka. Pertama, kita menggunakan penghitungan pengenceran, di mana kita perlu mencari V1-nya. V1 di sini dapat kita cari, berarti V1, V2-nya diketahui 250 ml, M2-nya adalah 2, dan M1-nya adalah 5. V1 berarti 500 dibagi dengan 5. V1-nya kita dapatkan 100 ml. Maka dari hasil perhitungan ini kita mengetahui bahwa untuk membuat larutan induk pada larutan pertama kita membutuhkan air sebanyak 100 ml untuk melarutkan garamnya. Pada larutan kedua kita masih menggunakan rumus yang sama, tetapi pada larutan kedua ini konsentrasi akhirnya yang diminta adalah 1 molaritas, sehingga perhitungannya menjadi V1 sama dengan V2-nya adalah 250 ml, M2-nya adalah 1, dan M1-nya tetap 5, dimana V1 sama dengan 250 dibagi dengan 5. V1 sama dengan 50 ml. Pada larutan kedua, untuk membuat larutan induk garam, kita membutuhkan air sebanyak 50 ml untuk melarutkan garamnya. Sedangkan pada larutan pertama, kita membutuhkan 100 ml air untuk melarutkan garamnya. Dan pada larutan ketiga, kita sedikit berbeda karena pada larutan ketiga, konsentrasi pertamanya diketahui dalam bentuk persen, sehingga kita perlu mencari konsentrasi pertamanya dengan mengubahnya menggunakan rumus molaritas sama dengan persen dikali massa jenis dikali 10 dibagi mr, di mana persennya adalah 25. Massa jenis dari cuka adalah 1,05 dan dikali 10. mr dari cuka adalah 60. Di sini kita mendapatkan ini sebesar 262,5 dibagi dengan 60. Di mana kita mendapatkan M-nya adalah 4,3
molaritas. Setelah konsentrasi pertamanya didapatkan 4,375, kita perlu mencari V1-nya seperti larutan pertama dan larutan kedua untuk mengetahui berapakah volume untuk membuat larutan induk dari cuka dapurnya. Sehingga rumusnya seperti rumus semula lagi, di mana V1-nya dikali dengan V2-nya yaitu 250, M2-nya yaitu 3, dan M1-nya tadi adalah 4,375. V1-nya di sini adalah 750 dibagi 4,375, dan V1-nya kita dapatkan 171,43 ml. Sehingga pada larutan ketiga, di larutan induknya kita membutuhkan volume sebanyak 171,43 ml, yang kemudian pada larutan selanjutnya yang akan dibuat sebanyak 250 ml, kita perlu menambahkan air atau aquades. Melalui praktikum ini, kita sudah dapat memenuhi tujuan kita, yaitu kita dapat mengetahui proses pembuatan larutan dengan bahan cair dan dapat membuat larutan dengan bahan cair. Lalu, kita mengetahui cara menghitung menggunakan rumus pengenceran, mencari volumenya, dan mencari massa garam yang akan dilarutkan. Lalu, kita juga mengetahui bahwa ketika larutan induk dicampurkan dengan pewarna, pewarna akan mengendap dan menyebabkan campuran menjadi heterogen. Hal itu dikarenakan perbedaan molekul antara larutan dengan zat pewarna. Hal yang harus dilakukan agar larutan homogen adalah dengan pengadukan, sehingga tidak bisa dibedakan lagi larutan garam atau larutan cuka itu dengan zat pewarna, sehingga bisa menjadi satu dan homogen. Sekian praktikum saya hari ini. Saya memohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan atau kata-kata yang salah ketika saya katakan selama praktikum ini. Saya ucapkan sampai jumpa lagi pada praktikum selanjutnya.